Assalamualaikum. Di video kali ini, Aca mau share tentang pemeriksaan vertebra dan pemeriksaan fisik saraf lainnya. Happy watching! Selamat sore Bu. Sore dok. Perkenalkan, saya Dr. Anastasia yang bertugas pada sore hari ini. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Bu Najwa, Baik, Ibu Najwa usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Alamatnya di mana Bu? Jaksel. Jakarta Selatan. Oke, baik Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan atau ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa aja sih dok, paling kayak check up gitu. Baik Ibu, kalau begitu nanti saya akan melakukan beberapa prosedur pemeriksaan dan nanti pada saat prosedur pemeriksaan Ibu tolong mengikuti instruksi dari saya aja, dan mungkin pada saat pemeriksaan akan dirasakan tidak nyaman, namun pemeriksaan ini penting, jadi apakah Ibu bersedia? Langsung aja. Oke, baik Ibu. Kalau begitu Ibu silakan bisa duduk dulu di kursi periksa, dan saya akan mencuci tangan sebelum tindakan. Untuk pemeriksaan vertebra yang pertama dimulai dari pemeriksaan vertebra cervicalis. Diinspeksi pada bagian anterior, dilihat leher dan kepala apakah ada torticollis. Pasien diminta miring ke satu arah, dilihat apakah ada prolaps diskus vertebralis atau spasme otot, lihat kesimetrisan wajah karena bisa jadi ada negletic torticollis. Lalu dilihat apakah ada pembengkakan di bagian anterior leher pada thoracic outflap karena tumor. Juga dilihat apakah ada perubahan kulit. Lalu dari arah lateral dilihat ada lordosis atau tidak, pembengkakan atau tidak, ada perubahan kulit atau tidak. Lalu dari arah posterior dilihat prominent musculus trapezius, wasting muscle, dan pembengkakan, juga perubahan warna kulit serta prosesus spinalisnya. Setelah itu palpasi. Untuk palpasi diidentifikasi level kolumna vertebralis, palpasi prosesus spinalis thoracalis 1 biasanya paling prominens, meraba suhu kulit, meraba apakah ada nyeri tekan anterior prosesus spinalis dari C2 sampai T1, kemudian apakah ada spasme otot pada musculus sternocleidomastoideus. Penderita diminta menengok ke kiri dan ke kanan, dan pemeriksa berada di bagian belakang pasien. Selanjutnya, pemeriksaan range of movement. Pemeriksaan ini dilakukan secara aktif dan pasif dengan memegang kepala menggunakan kedua tangan pada regiotemporal, bergerak atau digerakkan ke segala arah, diamati apakah yang terjadi smooth atau terjadi keterbatasan gerakan karena adanya rasa nyeri. Selanjutnya, compression test. Tujuannya untuk melihat dan menilai vertebra cervicalis ketika dicurigai adanya penekanan saraf. Prosedurnya meletakkan tangan di atas kepala pasien lalu menekan ke arah bawah dalam keadaan duduk, lalu hasil positif jika merasakan nyeri sepanjang daerah servikal. Selanjutnya, distraction test. Tangan pemeriksa bagian palmar diletakkan di bawah dagu pasien, dan tangan pemeriksa satunya diletakkan di daerah oksipital pasien. Hasil positif bila pasien merasa lebih nyaman atau lebih enak. Selanjutnya, untuk pemeriksaan vertebrae thoracalis lumbalis. Untuk inspeksi dilihat dari posterior dan dari lateral. Untuk yang posterior dilihat apakah ada kesimetrisan bentuk dinding toraks dan lumbalnya, shoulder trill scoliosis, konveksivitas dan ripalm, perubahan kulit, pelvic lid, dan ada tidaknya wasting otot gluteus dan deformitas anggota gerak bawah. Dari arah lateral, perhatikan bentuk dinding toraks dan lumbal normal atau simetris atau tidak, dilihat adanya kifosis torakal dan lordosis lumbal. Selanjutnya dilihat di bagian pinggang.
apakah ada inflamasi, sikatrix, sinus, lalu deformitas anggota gerak bawah. Lihat panggulnya, apakah bisa gerak rotasi internal dan rotasi eksternal, fleksi atau ekstensi lututnya. Yang terakhir untuk range of motion. Bisa dilihat yang pertama adalah fleksi anterior. Normalnya yaitu 0 sampai 90 derajat. Pada pasien non-obes, fleksi dapat menyentuh sampai di bawah lutut. Ekstensi itu normalnya 0 sampai 30 derajat dan fleksi lateral dekstra dan sinistra normalnya 0 sampai 40 derajat dan rotasi dekstra dan sinistra normalnya sampai 45 derajat. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan tanda rangsang meninges, deteksi kuduk, dan Kernick sign. Untuk langkah pemeriksaannya, yang pertama, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien diminta berbaring tanpa menggunakan bantal. Dan yang pertama untuk pemeriksaan kaku kuduk, di sini posisikan lengan kiri di bawah kepala pasien dan lengan kanan di atas dada pasien. Permisi ya Bu. Oke. Kemudian gerakan bagian kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk memastikan bahwa pasien rileks. Kemudian fleksikan kepala pasien dan usahakan dagu menyentuh dada. Untuk interpretasi hasilnya dikatakan negatif atau normal ketika pada saat melakukan fleksi dagu pasien dapat menyentuh dada dan tidak terdapat tahanan. Kemudian dikatakan positif atau abnormal ketika pada saat difleksikan dagu pasien tidak dapat menyentuh dada atau terdapat tahanan. Dan meningismus ketika kepala dirotasikan ke kanan dan ke kiri dan kepala difleksikan itu terdapat tahanan. Untuk pasien ini pada pemeriksaan kaku kuduk hasilnya normal karena tidak ada tahanan pada saat kepala difleksikan dan dagu pasien dapat menyentuh dada. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Kernick sign. Langkah pemeriksaannya, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian yang pertama itu kita fleksikan salah satu kaki pasien. Di sini saya melakukan di kaki kanan terlebih dahulu. Setelah difleksikan seperti ini, kita angkat tungkai pasien sampai membentuk sudut 135 derajat. Seperti ini. Dan lakukan ke kaki satunya. Sama, difleksikan terlebih dahulu bagian pahanya. Kemudian tungkainya kita angkat sampai membentuk sudut 135 derajat. Interpretasi hasilnya dikatakan negatif bila pada saat diekstensikan sendi lutut dapat mencapai sudut 135 derajat. Dan dikatakan positif atau abnormal bila pada saat diekstensikan sendi lutut tidak bisa mencapai sudut 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Pada pasien ini pemeriksaan Kernick sign, pasien mampu mengekstensikan sendi lututnya secara pasif dan mencapai sudut 135 derajat. Pada pasien ini hasil pemeriksaan Kernick sign-nya negatif atau normal karena pasien mampu mengekstensikan sendi lututnya mencapai sudut 135 derajat. Selanjutnya untuk pemeriksaan Brudzinski 1, 2, 3, dan 4, posisi pemeriksa ada di sebelah kanan pasien. Kemudian kita mulai untuk pemeriksaan Brudzinski 1. Untuk langkah pemeriksaannya, letakkan lengan kiri di bawah kepala pasien dan lengan kanan di atas dada. Kemudian fleksikan kepala secara cepat dan usahakan dagu menempel pada dada atau difleksikan sejauh mungkin. Pada saat pemeriksaan, jangan lupa untuk sambil melihat sendi lutut pasien.
Untuk interpretasi hasilnya dikatakan positif jika pada saat memfleksikan kepala itu terdapat fleksi involunter dari sendi lutut, dan dikatakan negatif atau normal ketika pada saat difleksikan itu tidak terdapat fleksi involunter pada sendi lutut. Pada pasien ini, hasil pemeriksaan Brudzinski satunya normal, yaitu pada saat dilakukan fleksi kepala tidak terdapat fleksi involunter pada sendi lutut pasien. Untuk langkah pemeriksaan Brudzinski 2 ini kita fleksikan secara maksimal di sendi panggul pasien. Caranya itu dengan menekuk seperti ini secara maksimal. Kemudian sambil dilihat kaki satunya. Di sini posisi kaki satunya itu lurus seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk kaki yang satunya sama, dilakukan fleksi secara maksimal dan sambil dilihat pergerakan kaki sebelahnya. Interpretasi hasilnya itu dikatakan positif ketika pada saat kita memfleksikan maksimal kaki yang ditekuk tadi, kaki yang dalam posisi lurus itu terjadi fleksi atau sendi lututnya itu menekuk pada kaki yang diluruskan, dan dikatakan negatif jika tidak terjadi apa-apa. Di sini pada saat pemeriksaan Brudzinski 2, hasil pada pemeriksaan Brudzinski 2 pada pasien ini tidak terjadi apa-apa pada saat dilakukan fleksi maksimal. Berarti hasil Brudzinski 2-nya negatif atau normal. Selanjutnya, untuk pemeriksaan Brudzinski 3, langkah pemeriksaannya yang pertama, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien, kemudian pasien berbaring telentang tanpa menggunakan bantal. Yang kedua, lakukan penekanan pada kedua os zigomatikus kiri dan kanan dengan menggunakan ibu jari pemeriksa. Untuk interpretasi Brudzinski 3 ini dikatakan positif atau abnormal apabila terjadi fleksi involunter kedua ekstremitas superior pada sendi siku pada saat dilakukan penekanan di kedua os zigomatikus kiri dan kanan, dan dikatakan negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa saat dilakukan penekanan pada os zigomatikus. Selanjutnya, untuk pemeriksaan Brudzinski 4, langkah pemeriksaannya yang pertama, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan pasien diminta berbaring telentang tanpa menggunakan bantal. Yang kedua, lakukan penekanan pada simfisis os pubis dengan tangan kanan pemeriksa. Untuk interpretasi hasil pemeriksaan Brudzinski 4 ini dikatakan positif atau abnormal apabila terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut, dan dikatakan negatif atau normal apabila tidak terjadi apa-apa. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan Lasek test. Untuk pemeriksaan Lasek test ini bertujuan untuk menilai ada tidaknya nyeri punggung bagian bawah. Langkah pemeriksaan Lasek test yang pertama itu pasien diminta berbaring tanpa bantal, kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan posisikan kedua tungkai diluruskan, maaf Bu, diangkat. Oke. Diluruskan sampai membentuk sudut 70 derajat. Di sini dilihat dan ditanyakan apakah ada nyeri yang menjalar dari bokong sampai tungkai atau tidak. Ada nyeri Bu saat seperti ini? Enggak. Oke, baik. Interpretasi hasil pemeriksaan Lasek test dikatakan positif jika pasien merasakan nyeri menjalar dari bokong hingga ke tungkai sesuai dengan inervasi nervus ischiadicus sebelum mencapai sudut 70 derajat, yang biasanya didapatkan pada penderita herniasi diskus lumbal 5, sakrum 1 atau sakrum 2. Selanjutnya pemeriksaan atau tes Patrick. Untuk langkah pemeriksaannya pasien diminta berbaring tanpa bantal, kemudian posisi pemeriksa ada di sebelah kanan pasien. Kemudian
Posisikan tumit atau malleolus eksterna tungkai pasien yang sakit pada lutut tungkai lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan posisi pemeriksa dan pasien seperti pada gambar. Kemudian, lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Posisi penekanannya persis seperti pada gambar. Dan jangan lupa melakukan pemeriksaan tes Patrick ini pada kaki satunya dengan posisi dan cara pemeriksaan yang sama persis seperti pada gambar. Untuk interpretasi hasilnya, biasanya akan timbul nyeri pada sendi panggul ipsilateral pada saat dilakukan penekanan pada lutut yang difleksikan tersebut. Selanjutnya tes kontrapatrick. Untuk langkah pemeriksaannya, pasien diminta berbaring tanpa bantal, kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Untuk langkah pemeriksaannya, lipat tungkai pasien yang sakit dan lakukan endorotasi serta aduksi. Kemudian lakukan penekanan sejenak pada lutut tungkai tersebut. Interpretasinya akan timbul rasa nyeri pada garis sendi sakroiliaka bila di situ terdapat suatu keadaan patologis atau artritis, baik berupa nyeri yang menjalar sepanjang tungkai maupun yang terbatas pada daerah gluteal atau sakral saja. Untuk pemeriksaannya persis seperti pada gambar. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan soft stacks atau soft stack sign. Untuk langkah pertama pemeriksaan soft stack sign ini, yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu untuk titik pengetukannya. Untuk titik yang pertama yaitu berada di bawah processus zygomaticus ostemporal atau di depan telinga. Jadi di sini telinga, di depan sini kita lakukan pengetukan. Sama yang satunya juga di daerah sini. Oke. Untuk titik yang kedua yaitu pada pertengahan antara arcus zygomaticus dan sudut mulut, kurang lebih di daerah sini dan di sini. Dan dilakukan pengetukan pada titik tersebut. Maaf ya Bu. Interpretasi hasilnya yaitu respon yang didapat biasanya berupa kedutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas atau sudut mulut maksimal jika terdapat kontraksi pada daerah frontal wajah, otot sekitar mata, dan juga pada pipi. Di sini pada saat pemeriksaan tidak terdapat kedutan pada daerah yang saya sebutkan tadi, berarti untuk hasil soft stack sign ini dalam batas normal. Untuk pemeriksaan fontanella, prosedur pemeriksaannya yang pertama inspeksi. Periksa kepala, apakah terdapat maulage, apakah ada tidaknya caput succedanum, ada tidaknya cephalhematoma, ada tidaknya perdarahan yang terjadi karena pecahnya vena yang menghubungkan jaringan di luar sinus dalam tengkorak, dan biasanya batasnya tidak tegas. Setelah melakukan inspeksi, selanjutnya adalah palpasi. Lakukan palpasi sepanjang garis sutura dan fontanel pada saat bayi duduk dan tenang. Yang pertama, nilai ukuran lebarnya. Fontanel bayi normal adalah datar atau sedikit cekung dan berdenyut. Namun, bayi normal dapat memperlihatkan penonjolan fontanel saat menangis atau berbaring. Fontanel anterior atau atas berbentuk segi empat dan umumnya berdiameter 5 cm. Fontanel posterior berbentuk segitiga dan berdiameter sekitar 1,25 cm. Sutura yang berjarak lebar mengindikasikan bayi preterm, molding yang buruk atau hidrocephalus. Sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya disebut craniosinostosis. Yang kedua, nilai penonjolannya atau cekungannya. Fontanel yang menonjol mengindikasikan peninggian tekanan intrakranial pada bayi, misalnya pada meningitis atau hidrocephalus. Fontanel yang cekung menunjukkan adanya dehidrasi. Yang ketiga,
menilai apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup. Fontanel anterior umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-8 minggu, dan fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Baik Ibu Najwa, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Untuk hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal, jadi tidak ada gangguan mulai dari tulang belakang ibu ataupun pada saraf lainnya. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Ini nggak ada obat-obat gitu kan? Enggak sih Bu, udah. Udah sih dok. Oke baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama dok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.